semakin serba komputasi membuat manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat. Nah, disinilah sistem informasi manajemen berperan penting. Salah satu pilihan untuk memberikan informasi berkualitas adalah sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sistem informasi manajemen sangat membantu seorang manajer dalam mengelola proses organisasinya. Dengan adanya sistem informasi manajemen, masalah yang biasanya diselesaikan dengan waktu yang lama bisa diselesaikan dengan cepat. Dengan menggunakan teknologi informasi, kualitas dan kecepatan informasi meningkat, serta meningkatkan integrasi dan operasi di antara berbagai pihak dan instansi. Masuk kepada pembahasan, yaitu definisi sistem informasi manajemen. Nah, jadi apa sebenarnya sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sistem informasi manajemen berperan sebagai alat bantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan informasi yang ada di dalam perusahaan. Dalam era Big Data, penggunaan sistem informasi manajemen semakin kompleks. Kehadiran sistem informasi manajemen berbasis AI membuat proses pengambilan keputusan semakin akurat dan cepat. Loudon 2016 mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen adalah kombinasi dari teknologi informasi dan prosedur bisnis yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di tingkat manajemen. O'Brien dan Marcus 2010 juga menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem yang membantu manajemen dalam mengumpulkan dan memproses informasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengkoordinasikan aktivitas di dalam perusahaan. Selanjutnya, tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem terencana untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Tujuan utama sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi penting untuk pengambilan keputusan manajemen, termasuk perencanaan anggaran, pengadaan barang, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang kedua, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah jenis sistem informasi manajemen yang memudahkan dan mendukung pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun dari luar, yang relevan dengan tujuan organisasi. Sistem informasi eksekutif menekankan pada tampilan gambar dan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. Komponen sistem informasi eksekutif meliputi perangkat keras, perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan telekomunikasi. Yang ketiga, sistem informasi pendukung keputusan atau yang biasa dikenal dengan DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. DSS dirancang untuk mengatasi masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur yang sering melibatkan aspek-aspek yang tidak dapat diprediksi. DSS membantu dalam memahami informasi yang rumit, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang baik. Komponen DSS meliputi database, model analitis, alat analisis, dan antarmuka pengguna. Keempat, sistem informasi otomatisasi kantor atau yang biasa dikenal dengan OAS adalah penggunaan alat elektronik untuk memberikan kemudahan dalam komunikasi formal dan informal. OAS mengubah lingkungan kerja kantor menjadi sistem yang otomatis yang membantu dalam mengatur dan menyelesaikan tugas. Contoh aplikasi OAS termasuk pengolahan kata, surat elektronik, voicemail, kalender elektronik,
konferensi audio, konferensi video, dan desktop publishing. Materi selanjutnya adalah sistem untuk kolaborasi. Kolaborasi bisnis adalah strategi di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Alih-alih berkompetisi, kolaborasi ini mengedepankan keuntungan dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan gabungan perusahaan untuk saling berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh perusahaan tersebut secara individual. Manfaat sistem untuk kolaborasi. Yang pertama, saling berbagi inspirasi. Dengan berkolaborasi, perusahaan dapat saling menginspirasi satu sama lain dengan ide-ide baru dan sudut pandang yang berbeda. Proses pertukaran pengalaman dan ide inilah yang membuat kolaborasi bisnis bermanfaat untuk menemukan cara-cara lebih efisien untuk menghasilkan keuntungan. Manfaat yang kedua, memperluas networking. Kerjasama antar perusahaan memungkinkan untuk adanya perluasan jaringan bisnis dan mengakses peluang baru, terutama untuk masuknya leads baru. Menjalin komunikasi saat networking pun juga penting. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, relasi dan klien baru akan terus bertambah seiring berlangsungnya kolaborasi bisnis. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan menggabungkan sumber daya, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi dan mencapai tujuan lebih efisien. Memanfaatkan sumber daya dari masing-masing perusahaan bisa jadi strategi yang menguntungkan. Yang keempat yaitu membuat inovasi. Kolaborasi memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan keahlian dan teknologi mereka untuk menciptakan produk dan layanan baru. Inovasi bisnis atau produk pun bisa diciptakan saat ruang usaha semakin besar dengan banyaknya inspirasi dari masing-masing perusahaan. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kolaborasi dengan brand terkemuka atau dengan reputasi yang baik bisa meningkatkan citra dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Selain meningkatkan brand awareness, kolaborasi juga menjadi cara untuk meningkatkan kredibilitas. Contoh sistem kolaborasi dalam bisnis. Di sini kami mengambil contoh Tokopedia dan TikTok. Menurut artikel yang kami baca, TikTok telah mengakuisisi 75% saham Tokopedia. Ini memberikan perubahan yang cukup besar dari gabungan antara berbelanja dengan menonton video pendek di media sosial. Kolaborasi ini merupakan bentuk dari jenis kolaborasi merger dan acquisition. Dengan TikTok mengajak Tokopedia untuk mengakses pangsa pasar dan teknologi yang sudah ada. Kolaborasi ini juga berdampak positif terhadap para penjual UMKM yang menggunakan kedua platform tersebut untuk menawarkan dagangannya. Di sini ada 3 tips untuk menjalankan kolaborasi bisnis. Yang pertama, memilih mitra dengan tujuan yang sama. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang berkolaborasi memiliki tujuan dan nilai-nilai yang sejalan. Ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesamaan arah dan kepentingan dalam mencapai hasil yang diinginkan dari kolaborasi tersebut. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci keberhasilan kolaborasi bisnis. Pastikan untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara kedua belah pihak, termasuk update rutin, meeting reguler, dan saling berbagi informasi secara tepat waktu. Yang ketiga, menetapkan bentuk kerjasama yang jelas. Penting untuk menetapkan peran, tanggung jawab, dan ekspektasi secara jelas agar semua pihak terlibat memahami apa yang diharapkan dari kolaborasi bisnis. Tentukan tujuan bersama, batas waktu, dan indikator kinerja yang jelas agar kolaborasi lancar. Kesimpulannya, kolaborasi bisnis adalah strategi yang penting dalam bisnis modern, memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang bekerja sama. Selanjutnya,
fungsi sistem informasi manajemen dalam bisnis. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola informasi yang lebih efektif. Yang pertama, pengumpulan data. Fungsi pengumpulan data dalam sistem informasi manajemen adalah suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Data yang terkumpul dapat berupa data internal perusahaan seperti data karyawan, data produksi, data keuangan, dan data penjualan. Atau dapat juga berupa data eksternal seperti data pelanggan dan data pesaing. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan dapat diandalkan untuk diolah lebih lanjut dengan sistem informasi manajemen. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain survei, wawancara, observasi, dan pengumpulan data secara otomatis melalui sensor atau perangkat lainnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna untuk kegiatan bisnis perusahaan. Proses pengolahan data meliputi penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi manajemen, pengelolaan data biasanya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak khusus seperti program pengolahan database, program pengolah angka, dan program analisis data. Penting untuk dicatat bahwa pengumpulan data harus dilakukan dengan memperhatikan aspek privasi dan keamanan data. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak melanggar hak privasi individu atau kelompok. Selain itu, data juga harus disimpan dengan cara yang aman dan terjaga dari kebocoran atau penyalahgunaan. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi pengolahan data dalam sistem informasi manajemen adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dimengerti dan bermanfaat bagi pengguna. Data yang dikumpulkan melalui fungsi pengumpulan data harus diolah agar memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Pengolahan data meliputi beberapa tahapan antara lain validasi, pengukuran perhitungan, dan menggabungkan data. Tahapan validasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diolah. Tahapan ini melibatkan proses verifikasi data yang diambil dari sumbernya dan memastikan data tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang ketiga, penyimpanan data. Fungsi penyimpanan data dalam sistem informasi manajemen meliputi kegiatan untuk menampung data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga dapat diakses dan digunakan kembali dalam periode yang lebih lama. Data yang tersimpan dapat berupa informasi tentang pelanggan, stok barang, transaksi penjualan, dan berbagai jenis data lainnya yang dibutuhkan dalam operasi perusahaan. Akan merekam informasi mengenai jumlah barang yang tersedia, lokasi penyimpanan, serta histori pergerakan stok. Dengan adanya informasi ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pengadaan barang baru, pengurangan stok yang tertinggal, dan pengalokasian barang ke lokasi yang tepat. Yang keempat, analisis data. Sistem informasi manajemen juga dapat melakukan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti data mining, business intelligence, dan analisis statistik. Analisis data ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan tren bisnis dan memprediksi hasil penjualan
dan identifikasi peluang bisnis baru. Yang kelima, distribusi informasi. Setelah data diolah dan dianalisis, sistem informasi manajemen akan mendistribusikan informasi kepada pengguna yang berwenang. Informasi yang didistribusikan dapat berupa laporan keuangan, laporan penjualan, laporan produksi, dan lain-lain. Distribusi informasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang keenam, pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan operasi yang terkait dengan sistem informasi manajemen berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Selain itu, fungsi pengendalian juga meliputi pengawasan terhadap proses bisnis dan aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses bisnis yang berjalan sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Fungsi pengendalian juga meliputi pengecekan dan pengujian terhadap sistem informasi manajemen untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Hal ini dilakukan secara teratur untuk mendeteksi masalah atau kesalahan pada sistem sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih serius dan berdampak pada operasi perusahaan. Selanjutnya, studi kasus. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Di sini kami mengambil contoh perusahaan Indomaret. Sistem informasi manajemen membuat organisasi struktur untuk mengelola dan menganalisis data guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam lingkungan retail modern seperti Indomaret. Sistem informasi manajemen sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola inventaris, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan mendukung keputusan strategis. Peran sistem informasi manajemen di Indomaret sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Indomaret menggunakan sistem informasi bisnis untuk beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, manajemen inventaris. Sistem informasi manajemen memungkinkan Indomaret memantau tingkat inventaris secara nyata waktu ke waktu, meminimalkan risiko persediaan atau kelebihan persediaan dan menyederhanakan proses pengadaan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem informasi manajemen membantu manajemen membuat keputusan yang tepat tentang penawaran produk, strategi pemasaran, dan penetapan toko baru. Yang ketiga, layanan pelanggan. Sistem informasi manajemen meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien, serta transaksi cepat dan program loyalitas. Yang keempat, efisiensi operasional. Dengan mengotomatiskan berbagai proses bisnis, sistem informasi manajemen membantu Indomaret mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Studi kasus ini mengkaji bagaimana Indomaret menggunakan sistem informasi untuk mendukung operasionalnya. Adapun beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, aspek yang utama yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, implementasi teknologi identifikasi teknologi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen Indomaret seperti sistem point of sale, perangkat lunak, manajemen inventaris, dan platform analitik. Yang kedua, kemajuan dan tantangan. Menilai kemajuan Indomaret dalam
menerapkan sistem informasi manajemen dan tantangan ke depan, seperti integrasi sistem dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, dampak terhadap kinerja. Menilai dampak sistem informasi manajemen terhadap kinerja operasional dan keuangan Indomaret, termasuk pertumbuhan penjualan, efisiensi barang, dan kepuasan pelanggan.